Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Nengais Lastri. Di video kali ini aku mau bikin isian toples. Teman-teman udah pasti tahu ini namanya apa? Kue kacang andalan kalau hari raya Idul Fitri selalu ada. Oke, mari kita ke bahan. Di sini aku pakai bahan 250 gram kacang kupas. Aku pakai kacang yang berukuran kecil. Kemudian 300 ml minyak goreng ya. Aku pakai gelas takaran seperti ini. Lalu 200 gram tepung protein sedang. Nah, aku di sini pakai kunci biru ya. Lalu 200 gram gula halus atau setengah sendok teh vanili, dan untuk olesan aku pakai 2 butir kuning telur sama pewarna makanan yang berwarna kuning atau boleh juga berwarna orange ya. Nah, di sini telur di sini kacangnya itu aku sangrai dulu ya sampai dia itu agak sedikit kecoklatan, pokoknya sampai dia matang. Terus kalau misalkan udah kayak meletek kayak gitu, nah dia udah matang. Atau teman-teman mau di oven juga boleh ya. Nanti dia itu akan mengeluarkan kayak minyak-minyak gitu loh. Kan kacang juga mengandung minyak ya. Nah, udah kalau udah matang kayak gini nih, udah meletek terus warnanya udah ada yang gosong sedikit-sedikit, lalu angkat aja ya, tiriskan dan dinginkan dulu beberapa saat. Jadi jangan langsung panas-panas terus dicoper. Kalau teman-teman gak ada chopper bisa pakai ulekan. Oke, nah sekarang ini itu udah sedikit hangat ya, udah sedikit hangat, jadi nggak terlalu panas banget. Baru aku masukin ke chopper dan akan aku haluskan kayak gitu. Teman-teman, kalau menurut aku jangan di blender ya. Kalau misalkan di blender itu nanti teksturnya bakalan kayak terlalu halus kayak gitu. Jadi aku sarankan pakai chopper. Kalau nggak di chopper diulek aja. Jadi aku nih kalau udah di chopper teksturnya itu seperti ini ya, kayak pasir gitu, kayak res-resan pasir. Pokoknya tuh halus kayak gini. Jadi halusnya tuh nggak berminyak sampai minyak dari si kacangnya itu keluar. Nah, kalau udah ini kita sisihkan, kemudian kita campurkan semua bahan ke dalam baskom yang berukuran besar ya, biar nanti ngaduknya itu enak. Masukkan aja si kacang yang udah tadi kita chopper, terus tepung terigunya juga dimasukin aja, gula halus, lalu diaduk sampai merata. Oh iya, nanti vanilanya juga jangan lupa ya, kurang lebih ini setengah sendok teh. Nah, ini jangan lupa diaduk-aduk. Terus kalau misalkan teman-teman nanti udah selesai ngaduk dengan ditambahkan sama minyak, terus teksturnya itu lembek, nanti teman-teman bisa menambahkan tepungnya lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan lembek, teman-teman tambahin aja, nantinya nggak bakalan keras kok kayak gitu, nggak bakalan merusak nanti si adonan kue kita. Karena kalau misalkan terlalu lembek nanti malah dia tuh jadinya bleber kayak gitu. Nah, ini masih masih terlalu lembek ya, jadi aku masukin. Jadi awalnya itu aku timbang 250 gram, terus aku pakai 300 ml air, biasanya pakai takaran gelas kayak gitu, kalau enggak aku kira-kira aja. Nah, terus ini karena masih lembek aku masukin lagi tuh si tepung terigunya. Kalau udah dimasukin tepung terigu nanti teksturnya itu akan tidak terlalu lembek, jadi enggak lengket di tangan, jadi kayak kalis gitu loh. Beda sama nastar ya. Kalau nastar kan meskipun kayak nggak kalis di tangan juga, yang penting udah diaduk-aduk aja sesuai sama takaran, langsung bisa jadi kayak gitu ya. Dan jangan ditambahkan tepung terigu karena nantinya akan keras kalau nastar. Kalau ini beda, jadinya nggak keras, kayak dia akan tetap aja lembut sama. Nah, di sini aku cetakannya itu hanya ada yang satu, nggak ada yang langsung gabung 3 atau 4 gitu lah yang memanjang. Kalau misalkan satu-satu kayak gini ya dicetaknya juga satu-satu ya. Kalau teman-teman ada cara lain yang lebih cepat, boleh di-sharing ke aku. Sebenarnya enakan yang cetakan langsung banyak itu ya, jadi tinggal kita pipihkan aja sampai merata. Udah habis itu kita tinggal ceplok ngambil aja. Cuma kayak gini juga cepet kok, satu-satu kayak gini, nggak kerasa pokoknya deh. Sembari kita manasin oven juga nanti bakalan selesai. Nah, ini satu telurnya itu aku pecahin, tapi ternyata kuning telurnya malah pecah
pecah deh. Jadi aku mecahin telur lagi yang lain, nanti yang sisanya bakal aku bikin telur dadar. Nah habis itu ditambahin aja kira-kira aja ya, aku tadi kurang lebih pakai 2-3 tetes si kuning si pewarna kuning dari kupu-kupu ya tadi, terus dikocok, kemudian ditambahkan minyak sedikit ya. Tadi di awal video lupa aku nggak cantumkan, teman-teman bisa ditambahkan minyak gorengnya ya, pakai minyak kelapa boleh, minyak goreng juga boleh. Nah ini aku dioles di awal aja, nggak apa-apa teman-teman. Kalau sebenarnya kalau misalkan nggak mau retak itu diolesinnya pada saat si udah setengah matang kayak gitu, jangan pas dari awal. Kalau dari awal kayak gini kayak aku nantinya tuh bakal retak, cuma aku nggak mau kerja 2 kali, capek. Jadi udah aku oles-oles aja sekarang. Nah ini warnanya menyala banget ya, warna kuning karena tadi pakai pewarna juga kan, tapi ini kan pewarna makanan kayak gitu, dan aku pakainya juga tidak terlalu banyak, jadi oke kayak gitu. Ini dilakukan aja sampai dengan selesai. Memasak atau membuat kue itu menurut aku ya itu ngehilangin stres kayak gitu, jadi ada kepuasan tersendiri buat aku. Nah ini proses pewarnaan oles-oles kuning telurnya udah selesai. Nah di sisi lain juga aku udah memanaskan oven selama 10 menit di suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah, dan waktunya itu durasinya 30 menit. Kalau misalkan teman-teman mau pakai oven tangring atau oven teman-teman gak sama kayak aku, menyesuaikan aja ya suhu sama waktu memanggangnya itu. Pokoknya kenalin oven masing-masing. Nah ini udah selesai, udah jadi. Aku dinginkan dulu. Kalau udah dingin gak panas lagi, baru bisa kita masukkan toples. Ini asli manisnya pas, enak banget, renyah, lumer di mulut. Kalau pas nempel ke tangan aja langsung kayak lumer, nyes gitu. Ini udah dingin ya, udah aku dinginkan kurang lebih 1,5 jam tanpa aku kipas-kipas, didiemin aja. Ini bakalan aku coba, ini asli enak banget. Kue kacang, kue kesukaan aku di hari lebaran. Aku orang Tasik, pokoknya kalau di Tasik itu kalau lebaran wajib ada yang namanya kue kacang. Di Tasik itu menurut aku waktu pas kecil malah nggak ada nastar. Nastar itu apa kayak gitu. Pas aku merantau ke kota, ke ibu kota, ternyata kalau lebaran itu wajib ada yang namanya nastar gitu. Sedangkan kalau di kampung aku tuh kayak wajib ada namanya kue kacang kayak gitu. Andai almarhum aku masih ada, pasti dia bakal bangga karena aku bikin kue kacang yang enak. Pokoknya teman-teman wajib coba bahan-bahan yang dari aku ini. Semoga teman-teman berhasil. Kalau ada masukan, kritik, dan saran, jangan lupa taruh di komen ya. Dan bantu subscribe, like, komen, dan share. Bantu YouTube aku untuk terus berkembang. Dadah.